ماذا نريد أن نتحدث عن أرض فلسطين والناس قد وصل بهم الحال إلى أن يمسك زجاجة الماء الفارغة ثم يضعها في مصرف مياه الصحية التي منها يتبول ويتبرز حتى يشرب قطرة من ماء. Apa yang mau kita katakan lagi tentang negeri Palestina di saat orang-orang di sana itu untuk mendapatkan minuman dia sampai mengambil dari botol yang kosong itu air minum dari tempat yang kotor dan dia minum air tersebut untuk menghilangkan dahaga mereka. Ini Allah memberikan kemudahan saya untuk mengobati keluarga saya. Tapi bagaimana kira-kira orang yang tidak ada kemampuan untuk mengobati keluarganya dari efek hal tersebut? Baru kali ini juga gue ikutan dan gak kebayang tadi rame banget. Semoga subuhan berjamaah ini yang akan lebih banyak daripada sholat Jumat akan terlaksanakan di mana-mana sampai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair yang udah datang. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pertama Bikers Dakwah Salat Subuh Akbar yang bertujuan berharap menjadi efek domino, membuat tiap harinya atau tiap minggunya Subuh Akbar di daerah masing-masing. Karena hanya dengan ini kita bisa mencapai kemenangan di dunia. Hanya dengan ini kita mewujudkan hadis dari Muhammad SAW yang dimana kemenangan Muslim itu terwujud, tercipta saat salat subuh berjamaah lebih ramai daripada salat Jumat. Karena informasi baru didapat, banyak jalan ditutup. Kita lihat caranya Allah nanti gimana. Kita nggak ada ekspektasi horse riding atau bagaimana. Kesampingkan itu. Karena apa? Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku punya rencana, aku punya mau, kau punya mau. Tapi rencananya Allah yang mau. Rencana Allah yang berlaku. Berharap yang penting sir daripada Nabi Muhammad SAW hari ini turun kepada kita dan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sebelum kita berangkat, kita doa dulu. Habis ini Bi. Sebelum kita berangkat, kita doa dulu. Dan tolong safety ride, jangan ada yang ugal-ugalan. Karena kita bawa bukan hanya komunitas, tapi bawa agama Islam. Jangan sampai jeleknya kita di jalan menjadi sebuah tergolong oknum yang menjelekkan agama kita. Mungkin Nabi ada tambahan? Ya, tambahannya mungkin ini bukan cuma jadi perkumpulan kita yang pertama. Harus terus sering-sering kayak gini. Jangan cuma melihat bahwa ini sekedar sebuah dukungan buat Palestina, tapi juga ini menjadi sebuah pengembangan Bikers Dakwah untuk ke depan yang lebih baik lagi, untuk lebih menjadi sebuah kumpulan yang dilihat sama orang-orang karena kebaikannya. Jadi ke depannya tolong disupport untuk seluruh kegiatan Bikers Dakwah untuk semuanya datang. Nah, itu aja dari gue. Yang punya bendera silakan dikibarkan tapi nggak lagi jalan. Terus baris kita, riding kita biasa dua panjang ke belakang. Jangan ada yang motong-motong, jangan bikin 3, takut ganggu orang jalan. Nggak ada yang takut ketinggalan, santai aja. Karena jalan kosong juga sekarang. Mari sebelum kita berangkat, kita berdoa biar Allah ridha kepada kita. Kita pergi selamat dan pulang dengan selamat. Ala hadini wa ala kulli nabiyin salih wa ila ardi nabi sayyidina Muhammad SAW al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina fil akhir rabbi firli wa li walidayya warhamhum kama rabbana sughara. Allahumma fil muslimin muslimat mu'minina wal mu'minat ma taqaddamat wa ma akharat wa ma a'nat ma tharat wa ma adharat wa ma abtanat. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلى ربنا منقلبون ربنا وقال ربي فيها بسم الله مجرى ومرسى إنه غفور رحيم ربنا اللهم اجعلنا في سفرنا هذا بر وتقوى وجعل من المسلمين اللهم ارزقنا نورا في وجهنا نورا في جسدنا نورا في أهلنا نورا بدرك حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اللهم تقبل هذه الدعاء ومنك الإجابة بالبركة سيد حبيب عمر بن محمد بن سلم الحافظ بحق حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah. Gak ada yang ngebut. Santai. Semoga doa kita dijabah Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ماذا نتحدث عن فلسطين والآن في المستشفى الأندونيسي في ساحة المستشفى سيقيم مقبرة جماعية للشهداء مجهول الهوية. Apalagi yang bisa kita katakan tentang Palestina, sedangkan saat ini di depan rumah sakit Indonesia yang ada di sana, di halamannya itu akan berubah menjadi kuburan massal sebab apa yang terjadi saat ini. ماذا نريد أن نتحدث عن أرض فلسطين والناس قد وصل بهم الحال إلى أن يمسك زجاجة الماء الفارغة ثم يضعها في مصرف مياه الصحية التي منها يتبول ويتبرز حتى يشرب قطرة من ماء. Apa yang mau kita katakan lagi tentang negeri Palestina di saat orang-orang di sana itu untuk mendapatkan minuman dia sampai mengambil dari botol yang kosong itu air minum dari tempat yang kotor dan dia minum air tersebut untuk menghilangkan dahaga mereka. بعض الصور التي أرسلتها لهؤلاء الأطفال الذين بالأمس كنا نعطيهم مساعدات واليوم نجدهم شهداء. Dan kemarin itu terjadi penghancuran rumah sakit tersebut, padahal isinya adalah anak-anak yang sakit kanker yang mana mereka pun akan meninggal dunia, tapi kekejaman yang terjadi di sana itu rumah sakit dihancurkan dan mereka semua menjadi syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ماذا نريد أن نتحدث عن فلسطين وكل بيت فيها شهيد أو 2 أو 5 أو 10. Bagaimana kita akan bicara lagi tentang Palestina sedangkan tidak ada satu rumah pun melainkan di rumah tersebut pasti ada bagian orang-orang yang menjadi syuhada, baik 1 ataupun 5 ataupun 10 ataupun 15 orang. ماذا نريد أن نتحدث عن ما يلقيه اليهود من قنابل حارقة وقنابل فسفورية. Apa yang bisa kita katakan lagi tentang Palestina dan juga tentang orang-orang Yahudi yang Zionis tersebut yang mana mereka dengan mudahnya melepaskan misil-misil mereka ke tempat yang mereka inginkan. ترون في التلفاز هذه القنابل التي تصدر الدخان الأبيض. Kita melihat di televisi ada bom yang itu menyebabkan ada asap yang warnanya putih. ونسميها قنابل الفسفور. Kita namakan itu bom yang terbuat dari fosfor. هذا الفسفور ليس فقط يحرق. Ini fosfor efeknya bukan hanya membakar. بل الذي يشمه من الأطفال يصاب بمرض في الدم فيموت. Yang mencium asap dari asap fosfor tersebut akan mengalami penyakit, apalagi kalau dia anak-anak, penyakit dalam tubuhnya dan akan mati dalam waktu cepat. وأنا واحد من الناس لي 3 أطفال عندما ألقي هذا الفسفور مات لي 3 من الأطفال. Yang mana saya juga pernah mengalami saat itu waktu beliau di sana, itu ada 3 anak yang putra beliau itu meninggal karena bom yang semacam itu. بل زوجتي عالجتها وأجريت لها عمليات من الفسفور في ماليزيا. Bahkan istri beliau katakan saya harus mengusahakan operasi di Malaysia untuk membebaskan dia dari bekas fosfor yang terhirup dari udara. وأنا أقول عن نفسي أني محظوظ خرجت حتى أعالج زوجتي، فكيف بالناس الذين لا يملكوا شيء لعلاج أبنائهم ولا لأزواجهم. Ini Allah memberikan kemudahan saya untuk mengobati keluarga saya. Tapi bagaimana kira-kira orang yang tidak ada kemampuan untuk mengobati keluarganya dari efek hal tersebut? ما أتكلم هذا الكلام حتى أستجدي المال أو أطلب المساعدة، لا، إنما حتى نعرف شيئا قليلا عما يحدث في فلسطين. Saya bukan menceritakan sedikit tentang saya ini biar saya dapat bantuan, tidak. Tapi inilah yang terjadi, sedikit yang bisa saya katakan di Palestina terjadi. لأن كثير من الإعلام اليوم للأسف ينقل ما يتناقله الإعلام الصهيوني والأمريكي. Karena di media itu kebanyakan yang beredar itu adalah berita-berita dari orang-orang Zionis dan juga orang-orang Amerika. لذلك يا كرام المقصد ونحن عندما نتحدث عن فلسطين أو نخرج لنصرة فلسطين لا بد أن نعرف أحوال أهل فلسطين. Sehingga ketika kita akan membantu
kepada Palestina secara khusus, maka kita pun harus mengenal, tahu apa yang terjadi untuk orang-orang di sana. أهل فلسطين حالهم كذلك قضاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم في رباط إلى يوم الدين. Yang mana keadaan orang-orang di Palestina sebagaimana telah menjadi qada dari Allah, sebagaimana kata Rasulullah, dia akan terjadi sampai hari kiamat nanti. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. Bahkan Nabi jamin mereka tidak akan terpengaruh, tidak akan ada pengaruh buruk kepada orang yang meninggalkan mereka ataupun orang yang menghinakan mereka. وأنتم ترون ذلك الناس في قمة الجوع وفي قمة العطش وفي قمة الخوف ولكن يقولوا لن نركع إلا لله. Lihat, dengan kondisi yang begitu berat saat ini, lapar, haus, tapi mereka katakan kita tetap akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. لكن يا كرام الواجب علينا كمسلمين كيف ننصر هؤلاء ولو بالدعاء. Yang patut kita pikirkan bagaimana kita tolong mereka walaupun paling tidak dengan doa-doa kita. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في المسجد الأقصى ولو ركعتين. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk kita berkesempatan mencari kesempatan sholat di Masjidil Aqsa walaupun cuma 2 rakaat. قالوا يا رسول الله إن لم نستطع ماذا نفعل؟ Para sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau kita nggak mampu, apa yang bisa kita perbuat? قال أهدوا ولو زيتا تضاء فيه سرج. Nabi katakan, berikan bantuan pada mereka walaupun itu hanya minyak yang sedikit untuk mereka bisa menyalakan lampu minyak mereka. والناس الذين يدافعوا عن الأقصى وعن شرف الأمة في فلسطين هم سرج المسجد الأقصى. Yang mana mereka orang-orang yang membantu hal tersebut, merekalah yang benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menghidupkan Masjidil Aqsa. Suatu mukjizat kali ya, karena baru kali ini juga gue ikutan dan gak kebayang tadi rame banget, terus juga ternyata antusiasnya juga gokil. Mudah-mudahan tadi doa-doa kita semua, ibadah kita sampai dan dijabah sama Allah. Sukses terus Biker Dakwah. Raja dapat hidayah banyak sekali, dan cita-cita Raja juga meramaikan sholat subuh di daerahnya masing-masing. Syukran. Semoga subuhan berjamaah ini yang akan lebih banyak daripada sholat Jumat akan terlaksanakan di mana-mana sampai akhirnya penyiksaan yang mereka rasakan di sana berbalik ke kita karena mereka tidak pantas mendapat itu, tapi kita yang pantas. Semoga kita cepat-cepat menjadi orang seperti mereka, menjadi syuhada, berkumpul bersama-sama, karena insya Allah perkumpulan ini adalah menjadi perkumpulan yang berkah dunia akhirat. Amin. Saya Hussein dari Remaja Islam Masjid Mutia. Alhamdulillah kami dari Masjid Mutia dan Remaja Islam semua selalu mensupport kegiatan Bikers Dakwah yang ada di Masjid Mutia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sadar betul bahwa memang tidak perlu menjadi makhluk beragama untuk bisa melihat bagaimana kekejaman yang terjadi di sana, tapi cukup menjadi manusia. Dan apalagi makhluk beragama seperti kita, misalkan umat muslim, kita jika salah satu saudara kita merasakan sakit, kita juga harus merasakan sakit. Dan mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan, mungkin tidak hanya di event-event sholat subuh seperti ini bisa ramai, tapi juga di tempat-tempat kita masing-masing. Amin. Sukses selalu untuk Bikers Dakwah. Dirangkul, bukan dipukul. Bikers Dakwah.